Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Damaravia dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Di sini saya ingin mempresentasikan sebuah proposal usaha untuk ujian akhir semester saya di mata kuliah kewirausahaan. Eh, di sini tertulis jika saya menemukan suatu lokasi strategis untuk berwirausaha dekat sekolah SD, SMP, dan SMA atau rumah sakit, mall, dan banyak pejalan kaki, tapi di tempat tersebut banyak usaha pesaing yang berterbaran. Biaya sewa tempat setahun sekitar 65 juta. Tentukan bisnis yang kira-kira profitable di sekitar tempat tersebut dan mampu mengalahkan pesaing. Kemudian desainlah produk, merek kemasan, tentukan proposal, uh, dan membuat pemasaran digital untuk memasarkan produk. Di sini saya akan mempresentasikan proposal kewirausahaan saya. Jika saya ingin membuka usaha dan biaya sewa tempatnya sekitar 65 tahun dan ingin profitable, mendapatkan profit lebih cepat, mungkin bukan mungkin lagi saya dan teman saya mendirikan sebuah angkringan. Bukan cuma saya, jadi sekitar 5 teman saya membuka angkringan. Nama angkringannya itu angkringan receh, tapi kita semua belum membuat proposal atau pemasaran digital yang lebih lanjut, karena hanya membuka sebenarnya untuk satu community saja, tapi mulut ke mulut menyebar, akhirnya mungkin orang lebih banyak tahu dan ramai pengunjung. Jadi di kesempatan kali ini saya akan membuat proposal untuk kewirausahaan angkringan receh. Di sini ada daftar isinya, pendahuluan, latar belakang, visi dan misi, tujuan, struktur organisasi usaha, penjelasan produk, strategi pemasarannya, produk, harga, cara pemasaran, rencana bisnis, faktor penghambat, analisis SWOT, dan penutup. Bab satu itu adalah latar belakang. Angkringan ada pertama-tama saya mencantumkan apa itu angkringan sih? Angkringan adalah salah satu tradisi kuliner khas Jawa yang menawarkan makanan sederhana dengan harga terjangkau. Seringkali berupa nasi kucing, sate, gorengan, dan minuman segar. Angkringan biasa didirikan di tepi jalan atau tempat-tempat ramai, sehingga cocok sebagai tempat nongkrong bagi siapa aja yang ingin menikmati cemilan atau makan malam dengan suasana santai dan informal. Makanan yang disajikan di angkringan biasanya bersifat praktis, mudah disantap, dan cocok untuk menemani percakapan di malam hari. Jadi angkringan saya juga buka di jam 1 hingga jam 2 malam. Angkringan receh hadir untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan tempat makan yang sederhana namun menyenangkan. Dengan mengusung konsep makan sambil senang, receh berkomitmen untuk memberikan pengalaman makan yang tidak hanya mengenyangkan, tapi juga menghibur. Nama receh berasal dari nama Jawa karena ada beberapa dari kita yang asal Jawa, berarti senang atau ceria. Ibaratkan suka ketawa, mencerminkan suasana yang ingin kami ciptakan di angkringan ini. Tempat yang penuh dengan tawa dan kebahagiaan. Angkringan ini juga menyajikan menu-menu khas angkringan yang variatif, mulai dari nasi kucing, sate, hingga gorengan dan minuman segar. Kami tidak hanya mengutamakan cita rasa yang lezat, tapi juga kualitas bahan baku yang terjamin dengan harga yang ramah di kantong. Pokoknya cocok untuk pelajar dan mahasiswa. Tempat yang nyaman dan pelayanan yang ramah juga menjadi nilai yang lebih yang kami tawarkan untuk membuat pelanggan seperti di rumah sendiri. Dengan konsep yang sederhana dan harga terjangkau, kami berharap PTC bisa menjadi tempat berkumpul favorit bagi mahasiswa, pekerja, dan keluarga. Tempat yang tidak hanya sekedar untuk makan, tetapi untuk bersantai dan menikmati kebersamaan. Kita juga ada outdoor dan indoor. Mungkin outdoor bisa untuk area smoking, di indoor bisa juga untuk smoking, ada asbaknya, tetapi lebih prefer ke outdoor. Eh, Terus juga kita menyediakan gitar akustik untuk
anak-anak kumpul nyanyi-nyanyi atau nongkrong, dan kita juga menyediakan kartu untuk anak-anak bermain sambil menunggu makanan disajikan. Itu adalah poin pendukung yang akan kita bahas nanti. Terus nextnya visi dan misi. Visi kita adalah menjadi angkringan yang terkemuka yang menyediakan makanan lezat, suasana santai, dan harga terjangkau, serta menjadi tempat nongkrong favorit bagi masyarakat yang ingin menikmati kebersamaan dengan keluarga dan teman. Misinya menyajikan makanan berkualitas, of course, memberikan menu angkringan yang lezat, variatif, dan menggunakan bahan-bahan yang berkualitas dengan harga yang terjangkau. Dan misi kita adalah menyajikan suasana yang santai dan ramah, menciptakan suasana yang nyaman dan ceria, sehingga pelanggan merasa betah dan dapat menikmati waktu santai mereka. Tidak lupa juga kita akan memberikan pelayanan terbaik, memberikan pelayanan yang ramah dan cepat dengan staf yang selalu siap membantu dan membuat pengalaman makan lebih menyenangkan. Uh, Staffnya adalah teman saya. Jadi dari 5 itu yang mengajukan diri untuk mengelola ada, dan ada juga yang memberikan modal saja, tapi ikut serta dalam uh, usaha itu, usaha kita. Terus membangun komunitas. Tentu saja pertama-tama kita hanya ingin membuat komunitas di daerah tersebut, tapi lama-kelamaan mungkin dari mulut ke mulut, oh tempatnya enak, tempatnya asik, dan seru, dan lain-lain, akhirnya menjadi ramai, alhamdulillahnya. Kelima, ada inovasi menu, terus berinovasi dengan menu baru yang kreatif dan menarik untuk menarik minat pelanggan yang sudah setia, serta mengundang pelanggan baru. Uh, Kita juga ada tujuan utamanya adalah untuk menyediakan tempat makan yang nyaman, terjangkau, dan ramah bagi masyarakat, terutama bagi mahasiswa, pekerja, dan keluarga. Tentunya anak-anak muda. Kami berkomitmen untuk menyajikan hidangan angkringan yang berkualitas dengan cita rasa yang khas namun tetap terjangkau di kantong. Jadi tentang harga nanti akan kita bahas di nextnya. Di sini ada struktur organisasi usaha. Jelas-jelas ada ownernya. Kita menentukan owner itu dari banyaknya modal, sorry, banyaknya dari 5, mungkin yang salah satunya adalah penyumbang paling banyak modal untuk membuka usaha ini. Kita menyebutnya adalah owner. Dan yang lain itu ada yang pemasaran, yang temennya banyak, jadi mengundang suatu komunitas-komunitas tertentu. Terus juga yang ada yang produksi mungkin ada di bidang gudang, tentang makanan-makanan, stok-stok dan lain, dan proses pembuatannya juga dia yang mengelola. Sales, pemasaran, dan penjualan. Tim sales mungkin berpartisipasi secara online. Ada secara online, dia memperkenalkan dengan online, tapi kita belum punya akun official. Jadi mungkin salah satu teman saya itu ada yang kayak, ayo guys kita kumpul di sini, gue baru adain angkringan nih, kumpul-kumpul ya gitu. Jadi mungkin ada bagian-bagian tugasnya masing-masing. Sebenarnya kita juga owner, tapi yang dibilang mungkin kita udah sepakat untuk menyebut owner itu yang modalnya paling besar, dan kita ibarat kita cuma nanam saham. Terus bab 2, gambaran umum rencana usaha, penjelasan produk. Kita awal ingin membuka usaha ini, ingin membuat angkringan, tetapi tidak mau yang pakai karpet di luar dan pakai terpal plastik, hanya terpal plastik dan meja. Kita tidak mau, kita hadir dengan konsep yang modern. Jadi kita memasang lampu tumbler, jadi kesannya modern dan kelap-kelip. Terus dikemas dengan cara yang lebih menarik. Kita mengadakan produk mie nyemek dengan mangkok batu ya, seperti batu mangkoknya, kayak stick, kayak tempat stick, tapi dia mangkok. Terus ada alasnya juga kayu.
Itu adalah inovasi kita juga, kreativitas kita juga. Terus menu utama kami juga ada nasi kucing, nasi bakar, aneka ragam sate, menawarkan beragam gorengan juga, es kekinian, es kopi, es susu. Selain itu ada menu nasi goreng, rasa tradisional dengan inovasi baru. Terus juga kita menawarkan suasana yang nyaman. Terus nextnya strategi pemasaran. Strategi pemasaran kita branding sebagai tempat makanan, of course dengan harga terjangkau dan suasana nongkrong yang seru. Menonjolkan konsep outdoor dan indoor yang nyaman, dilengkapi dengan gitar untuk hiburan santai, serta mainan kartu untuk teman-teman yang ingin bermain sambil menikmati hidangan. Untuk menarik lebih banyak pelanggan, kami memanfaatkan baru-baru ini, saya memanfaatkan TikTok sebagai platform utama untuk promosi dengan membuat konten menarik yang menampilkan suasana seru di receh. Nanti link TikToknya akan saya cantumkan di PDF. Terus next produk kami menyajikan berbagai makanan dan minuman mulai dari bakar-bakaran seperti sate-satean ataupun mie dan jajanan lainnya. Banyak menu-menu variatif dari kita. Minuman kita menjual banyak aneka rasa mulai dari minuman buatan khas usaha kita maupun minuman instan. Harga di sini kita harga nggak perlu neko-neko karena kami menyajikan berbagai makanan dan minuman mulai dari bakar-bakaran. Kami menawarkan harga yang pas untuk kantong pelajar dan mahasiswa. Adapun harga yang ditawarkan angkringan, receh yang paling murah itu adalah 3.000. 3.000 itu untuk semua jenis sate-satean. Semuanya. Sate-satean itu adalah 3.000. Dan minuman itu paling murah, paling mahal 8.000 dan paling murah itu 5.000 air mineral. Jadi semua harga terjangkau untuk kantong mahasiswa. Terus cara pemasarannya, kita memiliki lokasi yang tetap dan dipesan secara online dan offline. Pemasaran offline yang bisa saya katakan seperti tadi dilakukan secara mulut ke mulut. Karena teman-teman saya dari kelima ini banyak sekali teman. Terus angkringan kami juga memiliki sosial media TikTok yang dipegang ownernya. Saya baru aja minta ownernya videoin tadi dan diupload ke TikTok saya. Karena ownernya nggak main TikTok. Nggak tahu kenapa dia nggak main TikTok. Kurang aktif, tapi mungkin modalnya lebih banyak. Iya. Jadi yang kerja kita sebenarnya. Dia cuma paling banyak modal, kasih modal untuk mendirikan ini. Terus, sasaran dan target pasar. Sasarannya itu kalangan muda ya, udah pasti mahasiswa, pekerja, dan keluarga yang mencari tempat makan dengan harga terjangkau dan suasana santai. Target pasarnya mahasiswa dan pelajar, pekerja kantoran, keluarga, komunitas anak, muda, dan hobi untuk nongkrong. Jadi di sini kita pada kumpul bareng-bareng. Faktor penghambat. Faktor penghambatnya mungkin dibagi menjadi dua, internal dan eksternal. Internalnya adalah menu makanan yang berminyak karena kita panggangan pun kita memiliki bumbu khusus ya, kayak bumbu kecap itu mengandung minyak jadi yang mungkin berminyak dan sambalnya pun kita sambal goreng berminyak dan minyak dan mie tek-tek itu kita juga menggunakan minyak jadi mungkin penghambatnya adalah makanannya sangat berminyak. Lahan parkir pun kurang luas karena kita lokasi kita itu strategis sebenarnya dekat dengan jalan raya, dekat dengan rumah sakit dan perkantoran. Tetapi kita agak sedikit masuk ke perumahan komplek, guys. Jadi kayak hidden gem gitu kan. Lahan parkirnya itu di depan rumah orang, tapi kita udah izin. Jadi kayak cuma satu rumah gede, kita izin di depannya itu dengan membayar lapak, of course. Jadi lahan parkirnya kayak kurang luas gitu.
Terus tenaga kerjanya juga sedikit karena kan kita nggak menyewa tenaga kerja lain kan. Dari 5 ini cuman 2 yang jaga di sana. Karena yang available cuma 2 orang cowok. Terus eksternalnya persaingan dengan kafe di sana banyak banget warkop dan kafe-kafe yang lain. Terus juga bisnis yang serupa sudah mulai banyak. Terus tren bisnis kafe mungkin eh, yang keren, ada mesin kopi dan segala macam mungkin sebagai itu eksternal ya, paham banget. Faktor pendukungnya pun nggak kalah banyak. Internal dan eksternal juga. Internalnya adalah lokasi yang strategis, kedekatan pelayan dengan pelanggan karena dia ngelayanin face to face dengan pelanggan. Terus fasilitas yang memadai, kita punya kompor, punya blender, punya panci, punya kompor, jadi kita memadai. Terus ada bakaran juga, ada gerobak untuk sate-satean di luar, banyak meja di dalam, jadi banyak yang bisa tertampung maksud kita bisa menerima banyak pelanggan. Terus eksternalnya adalah budaya masyarakat. Sekarang banyak yang mencari yang modern-modern seperti hotel bintang 5 untuk uh, post di Instagram atau apa nyari image segala macam itu budaya masyarakat ya guys. Terus lebih murah dibanding pesaing. Lebih mudah dibanding pesaing, lebih murah dibanding pesaing, of course. Ya, lebih murah. Mungkin yang lain jual Indomie 18.000, 15.000. Kita hanya menjual 13.000. Nah, kita sudah hitung pasti ada profitnya, guys. Terus dekat dengan sekolah, kampus, maupun kantor kantor kita. Terus saya mengadakan analisis SWOT. Kekuatannya, harga terjangkau, of course, konsep modern, menu variatif dan unik. Nah, terus suasananya pun nyaman. Kedua, pasti segala bisnis ada kelemahannya, guys. Lokasi yang terbatas. Kalau lokasi receh tidak berada di area strategis atau dekat dengan keramaian, Anda menguji jangkau pelanggan potensial tertentu. Yang di tempat nongkrong di area yang mudah diakses. Mungkin banyak yang kesusahan untuk mengakses angkringan kita karena di dalam komplek, tapi ya hanya sedikit saja masuk ke orang melihat klip-klip itu sudah ada angkringan di situ. Terus terbatasan modal. Awalnya pasti terbatas ya guys, tapi lama kelamaan kita bisa renovasi tempat, peningkatan fasilitas, atau promosi yang lebih luas. Nah, terus ketergantungan pada bahan baku lokal. Fluktuasi harga bahan baku atau keseluruhan pasokan dapat mempengaruhi sistem kualitas makanan dan harga yang turun pada pelanggan. Yaitu urusan uh, tim produksi, guys. Sering dulu juga mungkin, aduh harga yang ini kemarin turun nih, sekarang naik. Nah, kalau kita ganti rasanya sama nggak ya? Gitu. Itu weakness-nya juga. Peluangnya, tren nongkrong di kalangan muda. Tren banget nongkrong sekarang di angkringan, guys. Mencari tongkrongan nyaman dengan harga terjangkau. Pasti nyarinya harga karena murah. Di angkringan tuh pas banget. Kita bisa makan nasi bakar. Dan salah satunya itu 15.000 udah kenyang dan variatif, guys. Terus penggunaan media sosial untuk promosi. Saya bisa memanfaatkan platform media sosial seperti Instagram, TikTok, dan Facebook. Um, saya percaya Rece bisa menarik perhatian lebih banyak pelanggan melalui konten menarik seperti promo spesial, menu baru, dan suasana seru di tempat. Terus kolaborasi dengan komunitas. Kita tuh ada kolaborasi dengan komunitas Vespa, komunitas motor-motor, komunitas musik. Jadi banyak menjalin kerjasama kita. Terus inovasi menunya juga kita bervariasi banget. Kita terus berinovasi dalam menu. Dan kita mengikuti tren, guys. Pak. Terus ancaman trade. Persaingan yang ketat, of course, perubahan tren dan selera konsumen, fluktuasi dan ekonomi. Penutup, eh, antisipasi masa depan.
Dalam mempelajari kewirausahaan ini, kami dan saya senantiasa belajar menjadi seorang wirausaha yang baik sejak dini. Kami akan terus mencoba memperbaiki kualitas khususnya dalam usaha kami dalam kegiatan wirausaha agar kami bisa mencapai target dan menjadi orang sukses dan menjadi orang yang bisa membuka peluang kerja buat masyarakat Indonesia di masa yang akan datang. Jika kami membuka cabang. Terus kesimpulannya, angkringan receh ini mengusung konsep modern dengan menawarkan harga terjangkau, suasana nyaman, dan menu khas angkringan yang dikemas kekinian dengan adanya area indoor dan outdoor, fasilitas hiburan seperti gitar dan permainan kartu, serta promo kreatif melalui media sosial. Receh bertujuan menjadi tempat nongkrong favorit bagi kalangan muda, mahasiswa, pekerja, dan keluarga. Menghadapi tantangan persaingan berubah tren, Receh akan terus berinovasi, memperluas lokasi, dan meningkatkan pelayanan guna mempertahankan dan memperkuat posisinya di pasar kuliner. Dengan komitmen pada kualitas dan pengalaman pelanggan, Receh siap berkembang dan beradaptasi di masa depan. Terima kasih. Itu saja presentasi saya tentang proposal wirausaha saya. Mohon maaf, saya baru belajar untuk berusaha, eh, untuk membuka usaha. Terima kasih, saya Damaralia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.